Hai, welcome back to my channel, Mia Alexa. Kali ini kita masuk di episode 2 dalam vlog saya, Tim Dakyo. Ya, kamu nggak salah baca judul kok. Suka abisnya dia cantik sih. Kalau yang ketinggalan episode pertama, Mia bakal tulis linknya di description box ya, biar kamu bisa nonton dulu episode yang pertama. Oke, di episode kedua ini gue pengen bahas tentang ciri-ciri pelakor. Jangan pada baper ya, jangan jadi pada julid juga sama gue. Ciri-ciri pelakor yang pertama, dan ini hampir selalu benar. Pelakor itu akan selalu lebih cantik dari istrinya. Cantik di sini, gue tidak mendeskripsikan cantik itu lebih langsing, lebih putih, enggak loh ya. Lebih cantik, lebih menarik menurut si suaminya. Oke? Itu ciri-ciri yang pertama. Lebih cantik di sini, dia nggak selalu lebih langsing, tapi dia bisa lebih merawat tubuhnya, merawat auranya bagus keluarnya gitu loh, agak butek. Yang kedua, ciri-ciri pelakor. Pelakor itu selalu lebih perhatian sama si cowoknya. Jadi dia lebih peduli sama hal-hal kecil, to the small details, kayak lebih perhatian. Dia mendapatkan perhatian ini yang nggak dia dapat dari si istrinya. Jadi si cowoknya pasti lebih seneng digituin. Yang ketiga, ciri-ciri pelakor yang ketiga, biasanya dia lebih sabar, ya kan? Lebih nerimo. Kalau masih jadi pacar biasanya sih gitu, lebih sabar, lebih nerima, jarang komplain, jarang protes, jarang nyinyir. Kalau udah jadi bini kan begitu, bini biasanya ribet, ya kan? Mentang-mentang udah jadi suami, dikit-dikit nyap-nyap, dikit-dikit nyap-nyap, males lah suami. Yang keempat, pelakor biasanya lebih pengertian. Lebih pengertian ini kenapa? Ya karena kan si cewek ini, si pelakornya ini udah tahu nih cerita si cowoknya gimana, punya istri apa gimana. Biasanya dibohongin juga tuh si pelakor, katanya iya deh bininya mau ditinggalin, atau cerita-cerita mistis di belakangnya. Tapi biasanya itu si pelakor itu lebih pengertian, dan si suaminya biasanya tidak mendapatkan pengertian seperti itu dari istrinya. Yang kelima, lebih bisa terima apa adanya. Nah, kenapa begitu? Kalau si istri biasanya kan udah banyak nuntut, ini itu wajar, namanya istri ya, nggak sih, pengen yang terbaik buat keluarga. Cuman pelakor ini biasanya lebih bisa menerima apa adanya. Contoh, cerita gue dulu nih waktu masih muda, waktu belum kawin. Ceritanya pacar gue 2 nih dulu. Terus si pacar gue yang kedua nanya gini sama gue, lu yakin pacar lo sayang banget sama lo, bisa terima lo apa adanya? Dia tanya gitu sama gue. Terus gue bilang, iyalah, kenapa lo nanya gitu. Terus si pacar gue yang kedua ini bilang begini, you know what, karena gue dalam hal ini si pacar gue yang kedua, gue tahu busuk-busuknya lo, gue tahu lo selingkuh sama gue di belakang pacar lo, tapi gue masih bisa terima lo apa adanya, gue masih sesayang ini sama lo. Coba kalau lo jujur sama pacar lo yang pertama bahwa lo sekarang selingkuh sama gue, apa pacar lo masih mau nerima lo? Pikir-pikir waktu itu gue bener juga. Dan akhirnya konyolnya gue melakukan hal itu. Gue bilang sama pacar gue yang pertama bahwa gue punya pacar lagi. Dan kebetulan dia terima maafin gue, dan dia menghargai kejujuran gue karena sudah jujur sama dia. Dan menurut gue, wow, that's amazing. Dan di situ gue bisa tahu, oh dia sayang banget sama gue. Akhirnya gue bilang sama pacar gue yang kedua, voila, ternyata dia bisa terima gue dan memaafkan kesalahan gue. Jadi bye-bye. Lanjut ke ciri-ciri pelakor selanjutnya. Biasanya pelakor lebih bisa mendengarkan, pendengar yang baik. Jadi kenapa si suami lebih nyaman cerita sama orang lain akhirnya? Karena biasanya ya itu tadi, karena udah jadi istri, terus cuek, nggak perhatian lagi, ngobrol seperlunya. Ya jelas lah si suami jadi nggak niat cari selingkuhan, cuma cari seseorang yang bisa dengerin dia, nampung cerita-ceritanya dia, bikin dia nyaman.
Kalau suami udah bisa nemu orang lain, gue nggak ngomong cewek loh ya, siapapun bisa menemukan seseorang lain yang bisa bikin si suami ini nyaman, sedih deh. Kenapa sekarang suami lebih nyaman cerita sama dia? Karena kita sekarang sudah tidak bisa jadi pendengar yang baik. Jadi jangan sampai begitu. Yang tadi gue sebutin di atas, semoga bisa jadi pelajaran kita, biar kita bisa memberikan semua itu sama suami kita. Biar nggak ada orang lain yang ngasih semua itu sama suami kita. Ya nggak sih? Jadi kita harus lebih cantik, kita harus lebih menarik, lebih sabar, lebih pengertian daripada si pelakor, agar tidak ada pelakor di antara kita. Segitu aja deh vlog episode 2 kali ini. Dan untuk episode selanjutnya, episode 3, gue bakal bahas mengenai tips agar tidak ada pelakor di antara kita. Oke, jadi biar gak ketinggalan, jangan lupa di subscribe channelnya Mia, follow Instagram juga di @miaalexa, dan nyalain lonceng YouTube-nya biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Thanks for watching, bye!